Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kabeling kabel UTP. Perkenalkan, saya Putri Febriana Sari, NIM 19051214 070 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Jadi, kalian udah pada tahu belum sih pengertian dari UTP itu sendiri? UTP merupakan sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga dan tidak dilengkapi dengan set internal. UTP merupakan jenis kabel yang paling umum dan sering digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN. Sesuai namanya, unshielded twisted pair berarti kabel pasangan berpilin atau berbelit yang tidak memiliki pelindung atau unshield. Nah, selanjutnya, warna-warna pada kabel UTP ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Yang pertama ada kabel berwarna orange sebagai media penghantar data. Yang kedua, kabel berwarna putih orange juga sebagai media penghantar paket data. Yang ketiga, hijau sebagai media penghantar paket data. Yang keempat, putih hijau juga sebagai media penghantar paket data. Jadi warna orange, putih orange, hijau, dan putih hijau ini sebagai media penghantar paket data. Selanjutnya warna biru, kabel warna biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Kabel warna putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara juga. Kabel warna coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Dan yang terakhir, kabel berwarna putih coklat juga berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Selanjutnya ada fungsi kabel UTP. Fungsi kabel UTP yang utama adalah sebagai media penghubung untuk menghantarkan data digital dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kabel UTP digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer, dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Selanjutnya, kabel UTP sendiri ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, yaitu Cat 1 digunakan untuk kualitas suara analog. Yang kedua, Cat 2 digunakan untuk transmisi suara digital hingga 4 MB per detik. Kategori yang ketiga digunakan untuk transmisi data digital hingga 10 MB per detik. Yang keempat ada Cat 4 digunakan untuk transmisi data digital hingga 16 MB per detik. Ada yang kelima ada Cat 5 digunakan untuk transmisi data digital hingga 100 MB per detik. Yang keenam ada Cat 5e digunakan untuk transmisi data digital hingga 1 GB per detik. Yang ketujuh ada Cat 6 digunakan untuk transmisi data digital hingga 2 GB per detik. Dan yang terakhir ada Cat 7 digunakan untuk transmisi data digital hingga Giga Ethernet. Jadi, ini adalah bentuk kabel UTP sesuai kategori. Untuk kategori yang pertama sampai kategori yang keempat atau Cat 1 sampai Cat 4 itu sudah jarang sekali digunakan. Makanya gambarnya di sini nggak ada. Yang sering digunakan itu kategori kelima sampai seterusnya. Itu paling sering digunakan. Selanjutnya yaitu karakteristik kabel UTP. Yang pertama, bagian dalamnya terdiri dari dua kawat tembaga yang dibagi menjadi 8 dawai, lalu dikelompokkan lagi menjadi 4 pasang atau pair. Yang kedua, tiap-tiap dawai atau pairnya tersebut dipilin saling berlilitan sehingga membentuk sebuah pola berbentuk spiral serta dilapisi oleh insulator yang dirancang dengan beraneka ragam warna. Yang ketiga, terdapat isolator pelindung luar. Dan yang terakhir, maksimal kabel bisa mencapai 100 meter panjangnya. Jika lebih dari itu membutuhkan repeater jaringan. Selanjutnya yaitu untuk jenis-jenis kabel UTP sendiri ada dua, yaitu yang pertama tipe strike through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Misalnya antara router dengan switch hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Tipe yang kedua yaitu tipe crossover
memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, dan hub dengan hub. Jadi, ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari kabel UTP. Kelebihannya yaitu: 1. Proses instalasi terbilang cukup mudah. Yang kedua, harganya relatif terjangkau. Yang ketiga, ukuran kabel serta konektornya kecil. Yang keempat, tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami kerusakan. Yang kelima, perawatannya cukup mudah. Dan kekurangannya yaitu: 1. Jarak kabel hanya bisa mencapai maksimal 100 meter. Yang kedua, proses transmisi atau pengiriman data yang lambat. Yang ketiga, rentan terhadap gelombang elektromagnetik. Yang keempat, mudah diserang atau disadap. Yang kelima, harus ada pipa plastik agar fungsi kabel menjadi maksimal. Nah, ini merupakan video contoh dari cara crimping kabel UTP. Sebelumnya kita persiapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan. Ada konektor, ada kabel UTP. Kali ini kita menggunakan kabel UTP yang 5E. Ada tang juga, ada penggaris, ada pensil, dan juga gunting kecil. Pertama-tama kita ukur dulu kabelnya. Nah, diukur, nggak usah panjang-panjang, cukup 4 cm aja. Kemudian kita lepas tadi karetnya sesuai ukuran yang telah diukur menggunakan tang. Kita lepas karetnya supaya terlihat tembaganya. Selanjutnya kita rapikan menggunakan gunting kecil untuk kabel-kabel yang sekiranya tidak perlu, cukup 4 pasang tadi. Kemudian kita masukkan konektor covernya, lalu kita lepas pilingnya jadi satu persatu dan kita susun warnanya. Nggak boleh acak ya, warnanya harus sesuai aturan. Nah, ini merupakan susunan warna yang kita pakai. Selanjutnya kita masukkan konektornya ke kabelnya. Kita masukkan. Nah, masukannya ini harus sampai mentok, biar nggak goyang-goyang, biar nggak copot lagi. Harus sampai mentok. Lalu kita rekatkan, kita aratkan, dan kita masukkan konektor covernya juga biar nggak copot-copotan ya, biar nggak goyang-goyang. Lalu kita rekatkan lagi, kita jepit menggunakan tang crimping. Kita aratkan seperti itu. Kita aratkan juga sekalian memotong kabel-kabel yang enggak perlu, jadi kabelnya itu cukup sesuai dengan konektor yang kita pasang. Nah, jadi hasilnya kelihatan bagus kalau gini. Selanjutnya untuk ujung kabel yang lain juga seperti itu. Terus kita melakukan uji coba dengan menggunakan tester. Jadi kalau testernya nyala, berarti itu kabelnya udah connect dan bagus pemasangannya. Kita coba ya. Nah, tuh kan nyala. Jadi udah bener pemasangannya sehingga kabelnya juga connect. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching.